Oke, sahabat lensa Mandalika, ketemu lagi di sesinya Bapak Pengamat Segala Urusan, Pak Rata Wijaya, dan kali ini kita sedang berada di Tuna Cottage. It's another property managed by him. Bapak punya banyak properti ya. Jadi Bapak Pengamat Segala Urusan, setelah video pertama kita agak lumayan berjeda ini karena saya sih nggak sibuk, cuman beliau aja yang sibuk. Jadi ngelola 3 properti, 4 properti itu. Udah jangan bilang. Oh ya, kita diam aja ya soal properti ya. Oke. Tapi kasih tahu kalau kita lagi di Tuna Cottage. Siap. Jadi ini sahabat lensa Mandalika, kita sedang berada di Tuna Cottage. Cukup. Taman Wisata Alam Gunung Tuna itu. Biar mereka cari tahu aja nanti di mana siap. itu. Kalau nggak tahu keterlaluan. Di Google banyak. Oke, lanjut. Oke, kita mau ngobrolin soal Bro Temajung. Di TikTok Bapak sepertinya lumayan naik viewersnya. Ya saya senang. Hati-hati Bapak nanti disomasi sama bapak-bapak kadus kita. Oh, nggak apa-apa. Enggak. Aman. Kadus kita amanah. Bapak sudah ini ya, sudah tahu apa asal muasal Bro Temajung ini, sehingga kemarin dari 4 video yang dia upload dan 2 live videonya ketika mengunjungi kantor desa, itu viewersnya membludak sekali, dibagikan oleh banyak orang, disaksikan banyak orang, kemudian like-nya tinggi. Dan saya ingin tanya, apakah seorang Temajung LAS itu salah dengan apa yang dia lakukan menurut kacamata dari seorang pengamat segala urusan? Saya bilang dari tadi saya dukung. Benar dong. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya ini bukan barang baru ya. Cuman kita aja mungkin di tempat kita ini yang baru. Dan syukurnya Abang Temajung ini mampu ya konversi unek-uneknya dalam bentuk konten. Jadi dia kreasikan unek-uneknya protesnya dalam bentuk konten. Dan memang sekarang lagi zamannya. Kalau kita masih segar kemarin si Bima, ya betul, soal Lampung, bahkan nggak harus kita di daerah sendiri. Dia sedang di luar negeri, sedang di Australia. Komen itu mendapat atensi, akhirnya itu bisa merubah kebijakan. Pak Jokowi datang waktu itu ngelewatin jalannya dan itu diperbaiki sama atensi langsung kan. Ya inilah gaya-gaya baru transformasi bagaimana kita menyampaikan pendapat, dan ini dijamin oleh undang-undang. Dan saya suka karena si Bro Temajung ini diksinya itu dia tidak monohok pada personal, pada satu pejabat tertentu, tapi pada jabatan, jabatan yang tidak mengakomodir masyarakatnya. Iya. Jadi kalau kita merasa ada, itu kan bagi yang merasa. Kalau nggak ngerasa ya ngapain? Seperti katanya dia ya. Iya. Kalau nggak ngerasa, fine dah. Tapi kalau Anda tersinggung, it means berarti Anda Anda tanya dulu lah. Nanti kita juga yang nyuber-nyuber ini. Tepi jurang ini. Sudah dulu. Siap. Ya, jadi ini yang bahkan dulu zaman Bapak masih muda ya. Kalau saya memang lebih muda dari Bapak. Jadi saat kita masih euforia, masih zaman demonstrasi ya. Dulu kita demo di jalan dan ada masanya memang menggunakan people power. Betul. Tahun 98 itu lebih butuh banyak waktu, harus konsolidasi dulu. Banyak effort. Jadi people power yang kontemporer yang melalui akun media sosial dengan melibatkan netizen yang menyuarakan langsung apa yang ada. Iya, jadi banyak yang setuju. Nah, ketika misalnya kita orasi di tengah jalan, bawa massa segala macam, lalu banyak orang yang terganggu. Kalau hari ini kita demonstrasi, lebih banyak orang yang mencibir. Karena semua orang pengen buru-buru segala macam, akhirnya apa aja mahasiswa nih. Banyak urusan berarti orang di jalan ya. Iya, akhirnya kita
butuh aparat penegak hukum yang harus mengawal kita. Kita juga cost-nya tinggi karena bawa megapon atau sound system segala macam, mengerahkan massa, butuh ongkos, butuh nasi bungkus. Dan repotnya malam sebelum kita besok paginya mau demo, itu sibuk tuh kita terima telepon dari bapak-bapak Intel. Iya. Akhirnya sebelum tersuarakan udah ketahan dulu, bocor duluan, udah ketahan dulu. Bahkan kita ada intimidasi. Nah, kalau ini kan begitu luas. Ya inilah perubahan people power yang dulu, yang kalau Amin Rais zaman reformasi dulu kerahkan massa sebanyak-banyaknya untuk merubah sebuah rezim, untuk merubah sebuah dinasti, atau misalnya revolusi. Kalau kita tarik balik lagi, people powernya yang menggunakan kekuatan rakyat, kekuatan masyarakat banyak gitu. Maka itu akan menjadi atensi, lalu itu yang akan menjadi dasar untuk merubah sebuah kebijakan. Betul. Tapi bahkan sekarang, bisa melengsarkan sebuah kekuasaan. Oh iya, Soeharto rezim karena people power ini. Dan saat ini kita cukup dengan menggunakan sosial media kita, gadget. Ya, dan kita menyampaikan undang-undang kita, dan ingat ada undang-undang ITE yang harus kita perhatikan. Dan masih harus sesuai dengan koridor. Jangan jangan asal jangan asal cuap-cuap saja. Kalau menurut seorang pengamat segala urusan, apakah ada kira-kira semacam tanda kutip kesalahan yang dilakukan oleh Temajong sehingga akhirnya dia, kalau misalnya ini kita potong, kalau misalnya tidak ada, anggaplah tidak ada komen-komen jelek itu, apakah kira-kira Temajong ini tetap akan dilaporkan ke polisi oleh bapak-bapak Kadus? Masalah laporan itu kan sah-sah saja. Kita kan ada perdata, ada pidana ya. Kalau perdata, orang yang adem ayem tinggal di rumahnya nggak bikin kesalahan saja bisa kita laporkan. Kita gugat bahwa rumahnya itu adalah milik kita gitu, atau tanahnya itu adalah tanah kita gitu. Ya, apalagi orang yang bersuara, bikin orang risih. Iya, betul. Ini kan perkara norma dan etika, dan itu beda-beda. Kalau misalnya katakan saja, let's say di Jakarta kita bilang kamu itu sopan. Betul. Di Lombok, di Pujut, kita bilang kamu itu kurang ajar. Ini bisa masuk pernyataan tidak menyenangkan misalnya. Bisa dilaporkan juga. Nah, tapi kan nanti akan ada pakar, apa namanya, ada saksi ahli, apakah itu dari pakar linguistik yang akan mengkaji secara sintaksnya atau apa, based on konteks segala macam, sehingga apakah ini mengerucut pada sebuah delik pencemaran nama baik kah, ataukah ini penistaan gitu, agama kah, atau apa, hate speech misalnya. Iya, hate speech itu ujaran kebencian dan lain sebagainya. Nah, tidak sah-sah saja orang yang mau, jangankan orang yang bersuara menyebut jabatan tertentu. Kita diam di rumah saja bisa digugat. Tanah kita garap tiba-tiba digugat, bahkan terbit sertifikat orang lain gitu. Itu adalah tempat yang didiami oleh papunya papu saya. Jadi bisa dari zaman Raden itu segala macam bisa. Tiba-tiba kita digugat. Bahkan kita ngomong-ngomong kayak gini mungkin bisa disomasi. Bahaya. Tapi itulah. Tapi ya, disclaimer dulu, merokok tidak baik untuk kesehatan. Yang membuat, kalau dari hasil konfirmasi kami dari media Lensa Mandalika kepada salah seorang Kadus yang kemudian ikut dalam pelaporan itu, sampai ke Polres, yang dipermasalahkan adalah komen-komenan di akunnya Temajong. Jadi awalnya Temajong ini seperti filosofinya lah, bikin gatel. Jadi dia bikin itu postingan, bikin video, kemudian dikomen lah oleh beberapa orang. Dikomen beberapa orang dengan ada yang bermuatan hate speech. Ada yang menyebut 99% Kadus ini adalah berdua gitu ya. Kemudian ada satu lagi 100%, ini bukan 99% lagi, ada 100% Kadus ini gitu. Itulah yang kemudian memicu terjadinya pelaporan itu. Jadi menurut pengamat segala urusan, melapor yang seperti demikian itu apakah relevan dengan apa yang dilakukan oleh Temajong atau bagaimana? Sebenarnya tidak masalah, ini kan ngasih bola liar aja. Nah, ini kan bola panas nih dilempar ke publik. Artinya publik ada yang nangkap, ada yang kelamaan nggak bisa ngelola bola panasnya, kebakar gitu kan.
nggak ini ya, nggak pandai mengelola. Ya makanya bijak-bijaklah kita bermedia sosial ya. Cuman terlepas dari itu, saya ingin kita coba tarik sedikit ke substansi dari apa yang dikeluhkan oleh Temajung. Dan ini saya rasa rahasia umum terjadi di kalau kita lihat komen-komenan di sosial media itu rata-rata memang pro dengan Temajung. banyak yang pro, banyak yang setuju, dan kita pun mungkin mengamini. Dan pada akhirnya kita mengerucut pada sebuah kesimpulan bahwa faktanya betul terjadi ketimpangan pendataan, ya, misentry data. Kadang sudah diusulkan berkali-kali di TKS itu, akan tapi yang turun lagi dari data pusat itu ternyata dia lagi data lama, dan itu susah. Apakah itu persoalannya ketika itu verifikasinya di dinas sosial atau Kementerian Sosial, atau mungkin karena ada banyak kasus untuk hal ini. Baik itu misalnya data dasar seperti nomor induk keluarganya, NIK-nya, atau kakaknya yang tidak ada segala macam, dia layak menerima bantuan tapi tidak memiliki prasyarat untuk diajukan sebagai calon penerima bantuan. Atau mungkin dulunya dia dari keluarga sejahtera, tapi karena satu kasus kemudian menjadi prasejahtera. Nah, ada juga case yang banyak terjadi itu dulunya dia prasejahtera, kemudian setelah 1-2 tahun namanya nasib orang berubah, kemudian dia kaya. Nah, tempat tinggalnya udah bagus, rumahnya udah bagus, dia mungkin pergi merantau 2 tahun, sudah balik, kemarin dia penerima PKH segala macam. Kemudian rumahnya bagus, dia terlihat sejahtera, sementara tetangganya yang mungkin tidak seberuntung dia masih dapat. Dilemanya di kepala dusun, kadus yang disebut oleh Temajung ini. Karena dia adalah pejabat negara, memang sekarang sudah setara dengan golongan 2. Ya jangan anti kritik dong. Nggak mungkin masyarakat di lingkup kampung itu mau protes sama kadis sosial. Terlalu jauh ya. Nggak paham. Karena yang paling dekat dengan masyarakat adalah kadus. Mau ngomong sama kadis aja gemeter. Apalagi mau ngomong sama camat, mau ngomong sama APH atau yang lain-lain. Kalau kita kembali ke yang tadi, nah dilemanya di kepala dusun ketika dia mau penghapusan data penerima tersebut. Penggantinya idealnya kalau menurut kita kan idealnya penggantinya dari kampung tersebut yang mana yang lebih menerima, layak menerima ya. Akhirnya ketika sudah diminta untuk penghapusan update data, malah yang dari kabupaten sebelah yang dapat, atau mungkin dari kecamatan sebelah penambahan. Di sana zong ya zong. Akhirnya ketimbang zong ke kampung kita, ya udah lebih baik kita biarkan data itu. Ngapain kita hapus? Syukur-syukur didapat oleh masyarakat kita, terlepas dia kaya atau tidak. Harusnya idealnya di bawah itu, meskipun ini keluar dari norma atau bagaimana seharusnya penerima bantuan, ya ketika sudah sejahtera ya memang harus dilaporkan sudah tidak layak menerima lagi. Akan tetapi ketika perkaranya malah akan didapat oleh daerah lain, mengurangi beban negara sebenarnya. Harusnya di internal dusun itu dilakukan mufakat. Jadi panggil dulu ya, panggil. Ini yang menerima di kampung kita ini ada sekian orang yang menerima, yang keluar namanya. Ya. Ayo kita list. Jadi sejenis transparansi. Gitu ya, ayo kita listing siapa yang seharusnya menerima. Ya kamu kan udah lebih sejahtera. Jadi pinjamlah namamu, pakai untuk dia karena proses perubahan datanya rumit. Nanti bagi 2 atau ya pinjam nama, kasihlah, itu kan haknya dia sebenarnya. Kamu hanya ongkos bensin atau apa segala macam untuk pengambilannya atau syarat-syaratnya itu saja. Karena kamu juga nggak bisa pergi ngantor, nggak bisa pergi kemana, nggak bisa ke pasar gara-gara kamu ngurusin yang berhak ini. Ya udah kamu ambil sekian untuk ongkos kamu ngambil untuk kantor pos segala macam. Ya udah kasih kita ke yang berhak. Nah itu sah-sah saja harusnya ya. Saya nggak berani bilang itu sah atau tidak kalau di secara administrasinya. Tapi idealnya kalau kita musyawarah mufakatnya jalan, ya bisa. Cuman tidak segampang itu, Ferguson. Yang nerima ini juga merasa si paling berhak. Aku ini, masih milih, mau telok Unila. Ini nama saya, ini hak saya, ini rezeki saya. Ini ngapain saya harus kasih ke orang lain? Ini rezeki saya gitu loh. Nah, jadi itu lagi. Harus yang harus jalan itu transparansi dan bagaimana kita merawat musyawarah
di tingkat dusun, gitu ya, ya. Dusun khususnya. Dan ketika ada persoalan sosial seperti prasejahtera segala macam, ya harusnya kita gotong royong. Itu menjadi common problem kita, persoalan bersama. Jangan seolah-olah kita bersaing di internal ini. Ya, kalau ada misalnya ada 5 orang yang betul-betul memprihatinkan misalnya di kampung kita, ayo kita keroyok, ayo kita sama-sama. Dan nah, kepala bagi-bagilah begitu ya, kepala dusun ini kemudian memimpin satu warga dusun ini untuk menyelesaikan persoalan yang 5 orang ini. Ya. Cuman ada juga yang memang tidak bisa digeneralisir kasus-kasusnya. Ada orang yang rajin bekerja, ternyata yang kurang sejahtera ini malas-malesan misalnya. Jadinya kita tidak bisa generalisir. Cuman yang paling paham itu adalah kampung itu sendiri. Cuman ketika ada kritik seperti yang dilakukan Temajong yang bikin gatel semua orang, ya udah, saya kan merasa udah melakukan yang terbaik untuk dusun saya. Ya bukan saya yang dimaksud oleh Temajong, bukan saya yang digigit, kira baru saya yang gatal gitu. Cuman ada namanya orang alergi, jijik yang mengingat. Akhirnya dengar nama Temajong aja sudah. Iya, perlu lagi. Ya? Ini kelamis banget. Ya, banyak hal. Apakah ini, saya sebenarnya melihat apa yang disampaikan oleh seorang Temajong adalah cukup di skup desanya saja sebenarnya. Cuman ketika diupload ke media sosial, itu ternyata diamini oleh warganet yang kemudian muaranya berada di kepala dusun-kepala dusun. Nah, apakah sesuper power itu seorang kepala dusun? Dan ternyata, dan semestinya, bukan semestinya ya, seorang kepala dusun itu juga manusia yang memiliki hati nurani, yang tentu dia ingin semua masyarakatnya kalau bisa semua dapat bantuan. Ya, tidak ada kepala dusun yang ingin gagal. Itulah maksud saya. Ya. Nah, kalau soal itu ya, kalau kita lihat videonya, sebenarnya di video-video awal itu tidak menyebut spesifik pada secara umum kepala dusun. Nah, tetapi ketika dia kemudian mendapat apakah itu intimidasi atau ada yang orang cari ke rumahnya segala macam itu, dan yang cari itu kebetulan dari wilayah Desa Sukarare, karena itu yang terdekat kan. Akhirnya dia bilang di sana state bahwa ayo daripada capek-capek ke rumah saya, betul. Ya udah kita ke kantor desa saja. Dia sambangi langsung sambil buka saja biar sekali-kali gitu kan. Nah, lalu perkara kemudian ini merembet kepada dusun-dusun yang lain, ya tidak salah juga karena dicatat nama kepala dusun. Jadi ya, saya sebagai kepala dusun ini juga ternyata ada masyarakat saya mengamini seperti itu. Ini kan jadi liar dia, kayak snowball gitu. Dan semakin bergulir semakin besar. Ya semakin besar. Termasuk ada yang bilang B2 segala macam dan akhirnya bikin pernyataan minta maaf sampai ada kumpul-kumpul di Polres segala macam. Ya, ini sebenarnya adalah bentuk ketidakdewasaan kita dalam menyikapi demokrasi. Kita belum dewasa, kita masih baperan. Ya kalau kita udah jadi pemimpin itu, ya kita harus bisa ya nahan diri lah. Jangan-jangan Bapak nanti jadi kadus begitu juga? Tidak menutup kemungkinan. Oke, jadi perkara kepala dusun itu nggak sesederhana, itu paling kompleks sebenarnya. Kita mungkin masih bisa legowo, bisa nerimo, kalau bahasa Jawanya. Tetapi anak istri saudara kita nggak terima ketika saudaranya mereka dicaci maki. Istri kita tidak sekuat kita. Anak-anak kita tidak sekuat kita. Orang tua kita yang merasa kita dari keluarga baik-baik tidak melakukan salah, kok tiba-tiba dicaci maki. Ini ya, kan ketika mendengar 99% kadus. Iya. Gitu kan? Berarti termasuk keluarga saya yang dibilang B2. Ingat, ini jadi memang beda-beda pendekatan, ya, beda-beda perspektif. Makanya kalau kita tarik ke sistem pemerintahan tradisional kita di Lombok, di Sasak, di Pujut khususnya, dulu ada 3 unsur pemerintahan: ketua, keliang, kiai. Ketua ini ketua krame. Ketua krame. Kalau keliang kadus. Keliang ini kadus yang sekarang. Kemudian yang terakhir kiai. Ada kiai. Jadi ini dia memiliki job description yang berbeda. Yang paling kompleks itu ketua krame. Krame itu di persoalan konflik sosial, kasus pidana, perdata, sosial, budaya, termasuk adat istiadat itu, norma-norma segala macam, ada orang keberatan. Ini itu masuk ke ini ketua krame. Keliang dia itu kenapa namanya keliang? Dia itu kan di atas, dia tidak boleh salah. Jadi dia yang lesak itu adalah ketua kramenya yang menyelesaikan. Jadi dia sejenis bird eye. Iya, bird eye dia ngelihat. Nah ketika ada persoalan dilempar ke ketua kramenya.
Dia hanya lebih ke fungsi administrasi dan menengahi nanti. Yang mengatur Perdana Menterinya itu sebenarnya adalah Ketua Kerama ini. Lalu Kiai itu khusus pada urusan keagamaan, ya berdoa, pimpin zikir, sholat, pimpin ibadah, jadi imam di masjid segala macam. Jadi seperti itu pembagian. Cuman sekarang dibagi ada menjadi BPD, ada RT RW, ada kepala dusun tersendiri yang mencakup ada kepala dusun. Nah, kepala dusun ini menjadi menteri segala urusan. Sampai ada yang bilang kadus jadi kedes. Jadi yang sentuhan langsung dengan masyarakat ujung tombak itu kan kepala dusun. Seperti saya bilang tadi di awal, masyarakat itu jangankan mau komplain tahu namanya Dinsos, yang dia tahu hanya Pak Kadus. Dia itu adalah segala sesuatunya hanya melalui Kadus. Maka yang akan dikomplain jadi Kadus. Paling berat itu jadi Kadus. Ketimbang jadi yang atas. Ketimbang yang atas itu kan ada saringannya dia. Kalau ini kan langsung hantam-hantaman, kalau bacok-bacokan depan matanya bacok-bacokan gitu. Nah, jadi apa namanya ya, sekali lagi kita berada di lingkungan masyarakat yang masih belum begitu, saya nggak mau katakan feodal atau apa. Banyak di antara wilayah-wilayah kita itu yang masih pola pikir tradisional, yang tidak bisa serta-merta mampu menerima ucapan-ucapan yang memang yang kontemporer, yang menyohok pada personal segala macam, yang kebutuhan demokrasi kontemporer ini belum tentu bisa diterima di kalangan lewat media sosial yang cakupannya lebih luas. Iya, yang bikin kita ribut itu kan ketersinggungan. Harga diri adalah segalanya. Pride is everything. Saya tidak terima. Ya, ketika sentuh harga diri keluarga kami, terlepas dari jabatan sebagai kepala dusun, kalau injak-injak dia, oke, dia mungkin diam, tapi saya tidak terima. Kan itu, jadi itulah kemarin, makanya akhirnya beberapa itu akhirnya sebagai perwakilan akhirnya melaporkan ke tidak masalah. Jadi kalau saya melihat kepala dusun yang melakukan pelaporan ini sebagai wujud pembelaan dirinya, sehingga marwahnya itu bisa tetap terjaga, sekaligus untuk state bahwa dia bukan dari yang korup-korup itu. Ada berarti apanya? Kan ada yang menyatakan bahwa kami bukanlah yang seperti disampaikan oleh Temajo. Iya. Nah, artinya untuk kita cuci tangan dulu. Jangan-jangan ada yang ngerti katanya Temajo. Mungkin, tidak menutup kemungkinan, dan kemungkinan besarnya banyak. Nah, saya membela dua-duanya sebenarnya. Temajong saya setuju dan saya dukung, dan itulah realita. Lalu kemudian kepala dusun juga, dia itu adalah korban sistem. Dua-duanya sama-sama korban, masyarakatnya korban, kepala dusunnya korban. Ini harusnya menjadi atensi kepala daerah atau penentu kebijakan. Yang paling terpukul siapa sebenarnya hari ini adalah anggota dewan. Yang harusnya speak up seperti ini adalah DPR kita dong, perwakilan kita. Tapi karena ini nggak kunjung disuarakan oleh dewan-dewan kita, Temajo mewakili DPR kita yang 50 orang selama. Jadi kita cukup punya satu Temajong, nggak usah pileg tahun 2024 gitu. Cukup Temajong, nggak usah ngantor. Masalah. Jadi yang pukulan kerasnya ini sebenarnya ke kantor. Iya. Maaf ini, jangan ada yang tersinggung. Ya. Tapi ya alhamdulillah si dewan-dewan kita sudah berusaha keras. Dewan-dewan sudah berusaha keras, meyakinkan, menyampaikan aspirasi. Kadus juga sudah berusaha keras menyampaikan, masyarakat juga sudah berusaha, tapi tidak tahu ini bottleneck-nya ada di mana, sumbatannya ada di mana. Mungkin di tataran provinsi, kementerian atau di mana, kita kurang tahu. Tapi semoga dengan apa yang disuarakan oleh Temajong ini bisa membuka tabir dan apa yang diniatkan oleh pemerintah pusat itu betul-betul bisa sampai kepada masyarakat tanpa alur yang berbelit-belit dan tanpa ada sistem filer yang sehingga terjadi ketimpangan di penerima manfaat. Jadi harapannya kita itu tadi saya ralat dikit, jadi Temajong membantu DPR kita yang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Mudah-mudahan melalui kalau dewan terlalu lamis kan baik juga kan, jadi cukup diwakili Temajong. Dan ini memang beliau memang sudah terbiasa, komunikatif skillnya bagus gitu ya. Bukan hal itu. Dan jualan juga, rekomendasi Temajong tidak pernah gagal katanya. Jadi sepertinya apa yang disampaikan Temajong ini juga akhirnya memberikan manfaat juga.
Ya salah satunya bahwa bapak-bapak kita yang di John untuk menyampaikan nggak suara pernah gagal masyarakat. gatel sih. Terakhir. Ya. Kalau kita melihat dari apa yang telah dilakukan oleh kepala dusun, ya. Jadi mereka sebenarnya tidak mendata. Ada namanya Reksosek, ada namanya sensus ekonomi, ada namanya sensus Yahana, Yahanu. Sampai terasa SDGs ya. SDGs. Itu Kadus bukan bukan dia yang mendata. Bukan tukang entry. Jadi ada kriteria-kriteria yang kemudian itu yang ditanyakan kepada masyarakat. Jangan-jangan ketika pendataan itu petugas ini, mohon maaf nanti petugas juga ini yang demo kita. Ya, resiko kita menjadi petugas. Lanjut. Jadi jangan-jangan ada poin-poin yang tidak dimengerti ketika melakukan pendataan, sehingga ketika melakukan pendataan akhirnya yang seharusnya tidak dapat jadi dapat, yang seharusnya dapat ternyata tidak dapat, begitu. Ataukah ini bisa jadi Reksosek dan lain sebagainya itu adalah untuk mengetahui tingkat persentase kemiskinan di sebuah daerah, tetapi kemudian yang didapatkan untuk mendapatkan bantuan adalah orang-orang yang berada, supaya nanti jenjang untuk menerima bantuan itu sedikit, sehingga nanti dicabut dan indeks kemiskinan itu turun. Saya terlalu rumit menyampaikan atau bagaimana? Ya, rumit sih. Jujur ya, rumit. Maksudnya gini, kalau terlalu banyak orang miskin, kalau dari temuan tim pendataan itu terlalu banyak orang yang miskin, nggak naik-naik kelas hidupnya, berarti pemerintahnya gagal. Ya, betul. Itu maksud saya. Seolah-olah ada indikasi cipta kondisi biar apa namanya, data-datanya itu bagus semua, jadi prestasi daerah itu bagus, dapat WTO apa segala. Padahal kami katanya seorang Kadus yang enggan disebut namanya, kami cuma nerima beras, udah ngasih ke masyarakat. Soal data-data itu kami tidak tahu katanya. Iya, tapi dia hanya pengawasan. Tapi sekali lagi ini ya namanya kita siapa sih yang tidak punya kepentingan? Betul. Pemerintah daerah kita mungkin punya kepentingan untuk bikin daerah mana, mungkin ya daerah Zimbabwe atau mana. Dia ingin indeks apa namanya pendapatan per kapita masyarakatnya, segala macam kesejahteraan masyarakatnya itu terangkat. Biar ada loh rupanya dia sehingga itu selama sekian periode gitu kan. Bukan hanya itu, mungkin dia ingin mendapatkan investor trust, sehingga daerah itu layak untuk dibangunkan ini itu segala macam. Mungkin ada syarat-syarat yang berkaitan satu sama lain. Ini kompleks memang, sehingga mungkin mereka juga punya dasar ya untuk itu. Tapi pada akhirnya kan kemudian terjadi persoalan-persoalan bahwa penerimaan manfaat ini ketimpangan data sih kalau saya lihat. Yang paling banyak komplainan itu adalah ketimpangan data, mana yang seharusnya menerima dengan mana yang keluar nama-namanya di database itu, sehingga dia menimbulkan gejolak. Andai saja misalnya semua yang dapat itu betul-betul yang prasejahtera, maka tidak ada masalah. Kalau memang cuma 5 yang dapat di kampung itu, ya udah cuma 5, tapi memang itu yang pantas gitu. Cuman ketika dapat 10 ternyata ada 3 orang mungkin yang harusnya menerima ternyata tidak menerima, karena memang ini update terus kan, namanya kesejahteraan seseorang itu kan turun naik, kadang diuji, kadang diazab segala macam dengan berbagai cara. Tahun menerima bantuan terus kan, masa mau jadi harapan. Iya, jadi dia juga ada penerima bantuan yang naik kelas, dan itu hajatan dari semua program ini kan, dari semuanya naik kelas. Nah, ketika naik kelas kadang-kadang tidak update, mungkin sistem kita bagus, tapi SDM yang mengoperasikannya kadang-kadang juga mungkin tidak mampu mengejar bagusnya sistem itu. Atau SDM-nya bagus, ternyata sistemnya yang kurang bagus. Jadi irisan sistem yang tidak bagus dengan sumber daya manusia yang tidak bagus, itulah yang menghasilkan output sebuah program yang tidak bagus. Anyway, bagaimanapun itu, terlepas dimanapun persoalannya, semoga ini adalah momen kita untuk berbenah, biar kita tidak gatal lagi, bentil-bentil sampai merah karena digigit oleh Temajung. Bro Temajung, saya dukung, semangat, lanjut, tapi hati-hati, jangan menohok pada personal. Karena harga diri adalah segalanya kita ya di daerah kita ini tahun-tahun politik yang memang apapun itu bisa dipakai. Betul.
Oke. Oke. Saya rasa cukup ya. Bosan orang dengar kita ya. Seruput dulu kopinya. Terima kasih sahabat Lensa Mandalika sudah mengikuti obrolan kami berdua, Lensa Mandalika Media bersama Bapak pengamat segala urusan. Jadi kalau ada urusan-urusan Anda yang mau diamati, lempar saja kita amati. Nanti dikulik oleh pengamat Nanti kita segala kulik urusan. bahkan ya. Kita turun langsung juga boleh ya. Siap. Oke, Terima kasih sekali lagi. Iklan boleh? Silakan. Ya, Boleh. Jangan lupa liburan ya. Kita semua butuh senang. Ibu-ibu tolong minta suaminya ajak liburan. Tuna murah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak mau spill harga kamar? Murah lah. Iya. Terjangkau ya. Terjangkau. Kalau memang serius pasti terjangkau lah. Siap. Oke. Dan booking tuna cottage itu harus ini. Kalau misalnya mau stay Sabtu Minggu itu jangan di minggu yang sama bookingannya. Nah, sekarang booking kapanpun harus jauh-jauh hari. Iya. Sudah mulai rame soalnya. Penuh nanti soalnya nggak kebagian. Kita sedikit kamarnya cuma 12. Jadi nggak banyak-banyak. Makanya buru-buruan, cepat-cepatan. Cepat-cepat dia dapat. Ya, cukup. Ya. Nanti disuruh bayar saya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan ya. subscribe channel YouTube Lensa Mandalika. Ikuti terus berita-berita kami, update-updatean dari kami. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.